Iyo sampai ke Pancasila tuh bagaimana? Nah, iya ini kan musyarakah kan Ya. itu, saling bersekutu kan. Kemudian mau bangun konsensus, itu bicarakanlah yang baik. Basyawirhum fil amri dalam bahasa Pancasila. Ya. Indonesia nggak pernah menghina Tuhan. Yang tertinggi tetap Tuhan. Tapi ketika banyak sekali sekarang orang NU bicara Islam Nusantara, ada sekelompok orang yang beranggapan Islam Nusantara itu seperti aliran baru dalam Islam. Ya karena dia nggak ngerti kan. Nah itu tadi, makanya Pancasila ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia. Semoga kalian semua sehat, badannya sehat, akalnya. Halo, terima kasih telah mengikuti channel Andy Arif, dan jangan lupa like, comment, and share. Kali ini aku menemukan sebuah video diskusi Gus Muafik dengan Profesor Renal Kasali, membicarakan tentang NKRI. Ya, oke, pantau terus channel saya atau video saya. Jangan lupa like, comment, and share. Oke, selanjutnya kita langsung ke video dari diskusi Gus Muafik dengan Renal Kasali mengenai NKRI. Oke, terima kasih. Iyo sampai ke Pancasila tuh bagaimana? Nah, iya ini kan musyarakah kan Ya. itu, saling bersekutu kan. Isi ada hitam, ada putih. Sudah terjadi. Ya, tapi sudah terjadi kan pasti ketahuan kan jelek buruknya. Ya. Tapi kalau ke depan kan masih bersih. Jadi nggak ada masa depan itu yang kotor, karena masa depan itu masih bersih. Buku kita itu kalau ke depan bersih. Artinya orang-orang itu diberikan kesempatan kembali untuk hidup dengan lebih stabil, Ya, dan secara spiritual dia bisa menjalani hidupnya. ya. Dan saya nggak pernah nyuruh apa-apa. Saya juga, kamu di sini ya sudah. Kalau kamu mau, pokoknya mau ngaji ya syukur. Kalau enggak ya yang penting sholat jamaah bersama-sama di sini. Jadi saya nggak terlalu ribet. Mereka sudah hidupnya bermasalah, jangan sampai masuk sini jadi tambah masalah kan mereka. Karena saya ngatur yang ribet itu. Jadi biar renungkan dan pikirkan mau lakukan apa dari sini. Ya. Memulai hidup baru. Ya, loh karena kan kita sudah setelah berbicara Tuhan kan berbicara kemanusiaan. Mereka kan juga manusia. Harus ditampung ya sudah. Ada yang datang tiba-tiba nggak punya apa-apa, bahkan ada yang gila juga. Ada yang korban slot. Banyak di sini dikena Gus, imbasnya. kalau orang dari kota ketika membuat seperti ini, mereka kan berpikir, Gus, bagaimana saya membiayai ini semua? Kiai itu kan punya temen yang banyak. Ada orang datang bawain beras. Gotong royong. Ya, ada yang bawain beras, ada yang bawain sayur. Dan Jadi- kita tidak perlu khawatir. Nggak perlu, karena manusia itu pasti akan ada kebutuhan yang yaitu yang tidak bisa ditanggung secara independen. Yang penting kiainya bisa dipercaya masyarakat. Ya, Kalau gitu, bagaimana kita memaknai kata ikro? Itu perintah dalam Al-Quran. Ikro, bacalah. ya baca, tapi kan ada bismi rabbika, Artinya, atas nama Tuhanmu. Yang dibaca apa? Atas nama Tuhanmu itu bacalah, atas semuanya bagian dari Tuhan, bacalah. Yang menciptakan engkau. Surah ayat itu kan nggak berhenti di ikro aja. Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Jadi membaca diri sendiri bahwa kamu itu manusia diciptakan oleh Tuhan. Kan gitu, dari segumpal darah kemudian jadi segumpal daging. Nah itu baca, ya jadi setelah kita baca, kita juga harus praktekkan. mengenali diri sendiri. Mengenali diri Setelah kita sendiri. baca, Ya, kita bisa enggak? ya, Kan gitu, saya misalnya, saya bisa membaca. ya. Saya membaca keadaan. Saya bisa aja tiba-tiba kemudian tahu-tahu mendaftarkan diri Ya. menjadi anggota DPR gitu. Ya, ya. Iya kan, di Sleman misalnya saya menjadi anggota DPR Sleman, bisa aja Karena baca. karena baca. Ya. Tapi kan saya bisa mengukur tahu diri saya. Ya. Diri saya bisa nggak ketika tiba-tiba harus duduk membaca Sleman dalam angka gitu. Pasti nggak bisa, jadi saya harus tahu diri.
bukan bidangnya. bukan bidangnya. Jadi orang harus punya bidang dan kemudian mengenal dan melakukannya. Ya, nah ikra itu bismi rabbikal ladzi khalaq itu manusia diciptakan itu untuk mengenali dirinya. Ya, Jadi bukan kemudian baca itu. Setelah dibaca diinternalisasi. Nah kita bisa nggak? Kalau nggak bisa ya sudah. ya, masing-masing ada bidangnya, mendalami bidangnya lagi, masing-masing. latihan lagi, praktek lagi. Ya. Baik Gus. Gus, kita memasuki dunia digital. Dalam dunia digital ini banyak persoalan-persoalan muncul Ya. dan kemudian sekarang timbul masalah-masalah yang terjadi dengan keamanan cyber. Ya. Kemarin Gus diundang untuk bicara tentang dunia digital. Ya. Gus bisa menjelaskan tentang dunia digital itu. Lah, dunia Apa yang Gus bisa melihat? bisa. Ya. Jadi itu kan ilmunya sama dengan ilmunya kiai. Dunia digital itu kan dunianya kiai. Karena dunia digital itu kan dunia yang tersentral pada satu cloud. Ya, ada cloud. Ada cloud kan. Nah cloud itu kalau di dalam agama namanya lauhil mahfud. Ya itu kan yang orang Yahudi Nasrani menyebut tabut Sulaiman. Yang orang Yunani menyebut kotak Pandora. Yang orang Jepang menyebut kantong Doraemon kan. Pusat data kan. Pusat data. Nah, dari pusat data ini kan itu. Ya, dari ya. pusat data ini keluarlah huruf-huruf yang dirangkai dalam kitab suci. Ya. Namanya Al-Qur'an. Kan gitu. Nah, Al-Qur'an ini kan downloadan. Downloadan. Iya kan, makanya di password kan. Download. Ya di download, makanya di password alif lam mim. Ya. Kafa ya ain itu huruf-huruf. Jadi lauh itu menurunkan kitab suci itu berangkat dari huruf-huruf. Nah, huruf-huruf itu kan punya algoritma sendiri. Masing-masing ada algoritmanya. Algoritmanya ada dong, ada kodengnya kan. Makanya kemudian di dalam tradisi santri itu ada yang belajar ilmu tafsir. Print out-nya dibaca, tapi ada yang belajar kodengnya tentang huruf-hurufnya. Nah itu kalau huruf-huruf itu dipelajari, dimatrikulasi dengan tersendiri dengan algoritma, jadilah raja, wafak. Kan itu juga yang terjadi dengan algoritma digital.